Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A, semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi hari ini saya akan membahas buku ke-6 dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berkaitan dengan dalam buku ini dia membahas tentang sosiologi dalam dunia internet. Jadi ada beberapa bab penting di bagian pertama. Bagian pertama membahas tentang munculnya metafora jaringan. Munculnya metafora jaringan ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau berbicara tentang internet, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya jaringan itu sendiri. Jadi di sini di bab pertama dibahas pendekatan ke jaringan, bagaimana masyarakat bergerak dari masa primitif sampai hingga pada proses postmodern, tidak lepas dari yang namanya internet atau jaringan itu. Kita masyarakat yang hidup dan bersosialisasi di tengah banyaknya orang, kita harus membutuhkan jaringan, yang mana dalam pendekatan jaringan ini ada aktor-aktor yang mempunyai sumbangsi terhadap pendekatan ke jaringan ini. Awalnya dari abad 19, yang mana jaringan itu masih dalam penyebaran informasi, masih menggunakan media cetak dan lain sebagainya. Tetapi dengan perkembangan yang pesat, maka dia beralih ke sistem yang lain, yang mana dari jaringan yang menggunakan surat kabar, media cetak, kemudian beralih ke internet dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan pendekatan jaringan tersebut, adapun pendekatan ke jaringan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bagaimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat, seorang individu tidak dapat hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain untuk memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di sini jaringan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai individu sebagai warga masyarakat, sehingga individu tidak dapat hidup sendiri, maka dia membutuhkan orang lain. Kemudian adapun berbagai metodologi yang metode-metode yang digunakan untuk jaringan ini. Ada berbagai proses yang dilakukan untuk menjaring, baik itu di dalam dunia kerja, di dalam pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Masyarakat membutuhkan jaringan atau kenalan-kenalan yang kemudian bisa dengan adanya jaringan itu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Di sini dengan metodologi jaringan, dengan adanya internet, seorang dapat membangun jaringan via online dan dapat memperoleh banyak teman sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian di sini masyarakat yang berjejaring di dalam internet itu sendiri, jadi ada banyak metafora jaringan itu bermetafora dari yang
sederhana menjadi jaringan yang lebih kompleks, di mana masyarakat membutuhkan jaringan sehingga masyarakat dengan jaringan itu masyarakat dapat membangun kehidupan masyarakatnya sendiri. Masyarakat bisa membangun jaringan baik di luar masyarakat itu sendiri dan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa membangun jaringan dengan masyarakat luar di tempat tinggalnya. Dengan adanya jaringan di luar masyarakat tempat tinggalnya, maka hal itu dengan berbagai pengetahuan yang diperoleh maka akan membawa perubahan secara signifikan di tengah kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian kita beralih ke bagian kedua berkaitan dengan internet sebagai media. Seperti yang kita ketahui bersama, internet hari ini sangat membantu kehidupan banyak orang. Bagaimana tidak, internet sebagai media, dengan adanya internet masyarakat lebih bisa mengekspos semua kehidupan dan mengekspos semua baik di bidang industri, pengetahuan dan lain sebagainya lewat internet. Jadi di sini internet dipakai sebagai media untuk menyebarkan informasi. Jadi adapun banyak contohnya, salah satunya di bidang politik. Ketika ada perkenalan atau mau melakukan kampanye di publik, bisa juga dilakukan lewat media itu sendiri. Dengan internet dapat digunakan sebagai media yang membantu kehidupan banyak orang. Seperti yang kondisi saat ini yang kita alami, bagaimana masyarakat dunia saat ini sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Banyak protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan social distancing atau jaga jarak dan lain sebagainya. Hal ini internet sangat berguna di masa-masa pandemi ini. Bagaimana tidak, banyak sekali masyarakat baik di bidang pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya sekarang mensistemkan pekerjaan dari daring atau dalam jaringan, yang mana di sini di bidang pendidikan sendiri, mahasiswa maupun siswa mereka mengerjakan tugas dan memperoleh materi menggunakan jaringan itu sendiri. Jadi sini internet sebagai sebuah media yang sangat membantu masyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kecepatan internet yang sangat pesat saat ini, informasi apapun yang terjadi di Eropa bisa diakses di Indonesia. Kemudian ada interaktivitas. Jadi sini internet sebagai media dapat mengantarkan masyarakat kepada yang adanya pertemanan online. Secara itu akan membangun interaksi di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini ada implikasi internet terhadap sosiologi atau terhadap komunitas. Jadi jelas dan sangat jelas internet mempunyai implikasi terhadap sosiologi komunitas itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau ada seorang ahli yang sangat terkenal yaitu Emile Durkheim yang membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yang bagaimana masyarakat kelas organik dan masyarakat. Ferdinand Tönnies membagi masyarakat ke dalam masyarakat Gemeinschaft dan Gesellschaft, di mana Gemeinschaft itu masyarakat diikat dalam hubungan keluarga dan masih bersifat tradisional. Kemudian Gesellschaft sudah lebih ke arah yang lebih kompleks, dan di sini internet berperan sebagai media yang mana dengan masyarakat Gesellschaft ditemukan oleh kepentingan bersama, baik itu individu-individu dalam satu pekerjaan, di mahasiswa di perguruan tinggi dan lain sebagainya, mereka dipertemukan di sini. Jadi di sini ada implikasi internet terhadap sosiologi, bagaimana komunitas masyarakat yang awalnya dari masyarakat sederhana melalui masyarakat yang lebih kompleks, maka di sini akan terjadi perubahan di tengah kehidupan masyarakat. Makanya jangan heran ketika
memasuki era postmodern, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mencetuskan berbagai teori. Contohnya, salah satunya adalah kita kenal dengan teori one dimensional man, atau bagaimana masyarakat satu dimensi, di mana seorang manusia dengan adanya internet masyarakat didoktrin atau diberi sebuah nilai-nilai di mana masyarakat itu menjadi sebuah satu dimensi. Semua tren baju ini semua ke tren itu dan lain sebagainya, dan itu merupakan implikasi dari internet itu sendiri. Masyarakat banyak berubah sekarang. Internet juga merubah pola komunikasi masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat yang awalnya berkomunikasi melalui surat menyurat, kemudian sekarang sudah lebih kompleks ke video call melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan internet sebagai teknologi. Jadi di sini jelas internet merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Bagaimana teknologi itu berkembang dari masa ke masa sehingga saatnya nanti dia akan berkembang. Di sini kita sudah memasuki revolusi 4.0 atau revolusi 4.0, maka masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Bagaimana di tahun-tahun berikutnya mungkin tenaga robot lebih dibutuhkan ketimbang tetangga manusia, dan itu semua merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Di sini ada sosiologi teknologi dan sosiologi teknologi internet. Jadi di sini dengan adanya internet akan membentuk sebuah pola perilaku, pola pikiran atau perspektif yang muncul dari lahirnya teknologi itu sendiri, sehingga masyarakat di sini mempunyai sebuah doktrin tersendiri bagaimana mereka menilai kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana teknologi itu diterapkan, dan bagaimana ilmu sosial mengkaji terhadap teknologi. Justrunya dengan adanya teknologi ini maka banyak sekali perubahan yang akan terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Sisi masyarakat akan berkembang dari sisi yang sederhana menjadi sisi yang lebih kompleks. Jadi